Ageng Surancangan Tias dalam podcast Inspirasi PGSD. Hari ini podcastnya dengan tema pelaksanaan P5 di berbagai sekolah dasar. Hari ini kita kedatangan 4 narasumber yang hebat-hebat nih. Selamat siang semuanya. Siang. Ya. Oke, sebelum kita masuk ke podcastnya, kita perkenalan terlebih dahulu ya. Kita perkenalan dari sebelah sini, ada siapa aja nih? Saya Filiana Mareta, kemarin sudah menyelesaikan PLP 2 yang bertempat di SD Negeri Bibis Luhur 2. Saya Ifranda Anta Syaharani sudah menyelesaikan PLP 2 di Sekolah Dasar Yosa Dipuro. Saya Rina Rahmatika sudah menyelesaikan PLP 2 di SD Negeri Laweyan. Halo, saya Vera Nur Khalifah menyelesaikan PLP 2 di SD Beskalan. Nah, podcast pada siang hari ini kan kita membahas mengenai pelaksanaan P5 ya. Seperti yang saya tahu, P5 itu ada berbagai tema seperti gaya hidup berkelanjutan, Bhinneka Tunggal Ika, dan kewirausahaan. Nah, saya ingin tahu penerapan P5 apa yang ada di sekolah ibu-ibu ini. Yang pertama, saya ingin bertanya kepada Ibu Firly, bagaimana penerapan tema P5 di sekolah Anda? Di SD Negeri Bibis Luhur 2, penerapannya yang terakhir itu adalah mengambil tema gaya hidup berkelanjutan, yaitu dengan penerapan 3R, yaitu reduce, rescue, recycle, dengan pemanfaatan barang bekas dan menjadikan produk yang memiliki nilai guna. Oke, selanjutnya kepada Ibu Ifranda, bagaimana penerapan tema P5 di sekolah Anda? Baiklah, di SDN Yosa Dipuro yang untuk terakhir kali itu yaitu adalah temanya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu nanti dalam penerapannya ada seperti parade dengan kostum daerah dan juga tarian-tarian daerah yang diaplikasikan kepada setiap kelas di jenjangnya, seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya kepada Ibu Lina, bagaimana penerapan temanya? Baik di tempat penugasan saya yaitu dengan tema kewirausahaan. Jadi di situ nanti peserta didik diminta untuk membuat kreasi seperti makanan. Nanti peserta didik dibuat kelompok, lalu akan memperjualbelikan. Jadi diperjualbelikan di market day itu. Selanjutnya yang terakhir kita tanya kepada Ibu Vera, bagaimana penerapan tema P5 di sekolah Anda? Baik, jadi di SD Beskalan, SD yang saya tempat untuk pelaksanaan PLP 2 itu terakhir menggunakan tema kearifan lokal. Jadi di tema kearifan lokal itu terdapat 2 dimensi bergotong royong dengan elemen kolaborasi, dan kemudian elemen yang kedua yaitu kreatif. Jadi dari tema kearifan lokal mengangkat 2 dimensi. Oke, ada berbagai tema ya dengan berbagai macam-macam. Lalu selanjutnya saya ingin tanya lagi nih pada Ibu Firly, apakah proyek P5 Anda melibatkan penggunaan keterampilan dan pengetahuan lintas mata pelajaran sehingga mengintegrasikan berbagai bidang studi? Ya, sangat menggunakan keterampilan juga peserta didik dan juga melibatkan mata pelajaran. Tentunya pelaksanaan proyek P5 ini juga tidak hanya membuat suatu produk, namun juga mengimplementasikan dari 2 mata pelajaran pada tema gaya hidup berkelanjutan dengan mengambil mata pelajaran yang pertama itu IPS dengan ruang lingkup dari lingkungan dan manusia, lalu dan mata pelajaran SBDP atau seni budaya, bagaimana menghias dari produk hasil yang sudah jadi sehingga nanti bisa dipamerkan. Oke, baik. Sangat baik sekali ya. Selanjutnya kepada Ibu Franda. Untuk di SDN Yosa Dipuro dengan tema Bhinneka Tunggal Ika dengan pengaplikasinya sangat ada juga keterkaitan dalam pembelajaran, yaitu tentunya PKN dan SBDB, karena kita mempelajari tentang budaya bangsa Indonesia yang sangat banyak dan beragam. Juga pengaplikasikannya kan ada tari daerah ya, tari daerah yang sudah dikreasikan menjadi tari seperti tari profil pelajar Pancasila, dan juga ada fashion show dengan baju adat. Nah, makanya peserta didik juga ikut terlibat dan ada keterkaitan dengan mata pelajaran yang diajarkan kepada peserta didik dalam kehidupan sehari-hari.
seperti itu. Oke, saya mau tanya nih kepada Ibu Firly, apakah proyek P5 Anda melibatkan berbagai keterampilan dan pengetahuan lintas mata pelajaran sehingga mengintegrasikan berbagai bidang studi? Ya, tentunya di SD Negeri Bibis Luhur 2 mengimplementasikan mata pelajaran dan tentunya melibatkan peserta didik secara aktif. Nah, mata pelajarannya yang kemarin digunakan pada tema gaya hidup berkelanjutan itu mengambil dua mata pelajaran, yaitu yang pertama adalah mata pelajaran IPS dengan ruang lingkupnya manusia dan lingkungan sekitar. Lalu yang mata pelajaran kedua adalah SPDP atau seni budaya, bagaimana dalam hasil produknya itu dihias dan menghasilkan hasil produk yang lebih kreatif dan lebih berwarna sehingga dapat dipamerkan pada nanti di gelar karya. Sangat menarik ya dari gelar karya. Baik, di tempat penugasan saya yaitu dengan tema kewirausahaan. Jadi di situ nanti peserta didik diminta untuk mengkreasikan, membuat kreasi seperti makanan. Nanti peserta didik dibuat kelompok, lalu akan memperjualbelikan, jadi diperjualbelikan di market day itu. Selanjutnya yang terakhir kita tanya kepada Ibu Vera, bagaimana penerapan tema P5 di sekolah Anda? Baik, jadi di SDB Skalan, SD yang saya tempat untuk pelaksanaan PLP 2 itu terakhir menggunakan tema kearifan lokal. Jadi di tema kearifan lokal itu terdapat dua dimensi bergotong royong dengan elemen kolaborasi dan kemudian elemen yang kedua yaitu kreatif. Jadi dari tema kearifan lokal mengangkat dua dimensi. Ada banyak berbagai tema ya dengan berbagai macam-macam. Saya mau tanya nih kepada Ibu Firly, apakah proyek P5 Anda melibatkan berbagai keterampilan dan pengetahuan lintas mata pelajaran sehingga mengintegrasikan berbagai bidang studi? Ya, tentunya di SD Negeri Bibis Luhur 2 mengimplementasikan mata pelajaran dan tentunya melibatkan peserta didik secara aktif. Nah, mata pelajarannya yang kemarin digunakan pada tema gaya hidup berkelanjutan itu mengambil dua mata pelajaran, yaitu yang pertama adalah mata pelajaran IPS dengan ruang lingkupnya manusia dan lingkungan sekitar. Lalu yang mata pelajaran kedua adalah SPDP atau seni budaya, bagaimana dalam hasil produknya itu dihias dan menghasilkan hasil produk yang lebih kreatif dan lebih berwarna sehingga dapat dipamerkan pada nanti di gelar karya. Sangat menarik ya dari gelar karyanya. Ya, tapi di SD Negeri Lawen pelaksanaannya bagaimana, Bu? Kalau di SD Negeri Lawean pelaksanaannya berbeda pastinya karena kita mengambil tema yang berbeda. Kalau di SD Negeri Lawean mengambil tema kewirausahaan, di situ nanti market day. Nah, market day itu juga melibatkan mata pelajaran yang lain, yaitu mata pelajaran matematika dan IPAS. Di sini peserta didik harus aktif dan mau mandiri dalam market day tersebut, begitu. Dalam market day itu ada bantuan dari Bapak Ibu guru atau pure peserta didiknya sendiri ya, Bu? Di sini hanya peserta didiknya saja, tapi Bapak Ibu guru itu hanya mengarahkan untuk supaya berjalan dengan lancar acara tersebut. Oh, market day itu ya Bu yang jualnya apa sih biasanya anak-anak? Banyak, ada yang jual lotis, siomay, terus ada yang mereka bikin seperti jajanan anak-anak SD kayak bola-bola mie seperti itu, Bu. Ya, peserta didik bisa membuat itu sendiri. Iya, jadi peserta didik bisa lebih kreatif, mengkreatifkan kreativitasnya peserta didik masing-masing. Jadi tadi IPAS, nah, kalau saya juga IPAS juga nih Bu lintas tadinya. Itu IPAS dan SPDB juga sama seperti Bu Firly tadi. Kalau saya tadi kan itu membuat ekoprint. Jadi dari tumbuhan-tumbuhan itu dari IPAS-nya dengan lingkungan, kemudian ada SPDB-nya. Tapi mengetuk daun-daunnya itu. Jadi dipukul-pukuli. Iya. Selanjutnya Kalau di SD Sodipuro itu dengan tema Bhinneka Tunggal Ika yaitu keanekaragaman ragam Indonesia dengan ada tari-tari kreasi tradisional dan juga ada parade kostum seperti itu yang dilanjutkan di gelar karya seperti di Ibu Firly. Nah, Kak, saya mau tanya lagi tadi Ibu Firly dengan produknya apa, Bu? Produknya itu bisa menghasilkan ada
tempat sampah dari bekas galon, lalu nanti itu dicat, bisa digunakan tempat sampahnya lebih kreatif, lebih berwarna. Lalu juga selain itu ada untuk vas. Vas itu bisa digunakan di setiap meja guru di tiap kelas. Lalu ada tempat pensil dan bolpen itu juga mah digunakan Bapak Ibu guru di meja gurunya masing-masing di kelas dan sangat berguna. Jadi tidak perlu membeli lagi vas bunga ataupun tempat sampah. Sangat menghemat pengeluaran ya. Iya, betul sekali. Selanjutnya ulang dari aku. Nah, selanjutnya saya ingin tanya nih kepada Ibu Vera, apakah peserta didik diminta untuk mempresentasikan hasil P5 mereka secara kreatif dan menarik? Nah, kebetulan di Ekoprint tadi itu yang membuat dari kelas 1. Kemudian itu menggunakan baju yang dibeli dari peserta didik sendiri dan menggunakan daun-daun yang dibawa oleh peserta didik juga. Jadi dari peserta didik membawa kaos berwarna putih dan daun-daunan, kemudian alas dan alat pemukulnya itu. Kemudian setelah selesai itu dari peserta didik menunjukkan di depan teman-temannya, inilah hasil dari yang dibuat gitu. Gitu ya. Selanjutnya, selanjutnya kepada Ibu Ifranda, saya ingin tanya juga, apakah mereka peserta didik diminta mempresentasikan hasil proyek mereka secara kreatif dan menarik? Baiklah, tentu saja dengan ada rutinan mempresentasikan hasil dari kerja keras mereka, yaitu menarikan dan menghafalkan tari-tari dari kreasi daerah itu untuk kelas atas. Nah, kalau untuk kelas bawah itu ada dengan pertama itu memperkenalkan kostum-kostum daerah Indonesia. Nah, lalu seperti minggu sebelumnya itu ada juga mereka membawa kostumnya dan memperkenalkan dan mempresentasikan kepada teman-teman yang di kelas. Kalau yang tari itu kan di kelas atas, jadi dibagi berkelompok. Nah, berkelompok itu setiap minggu, 1 minggu sekali mempresentasikan hasil tarinya di depan teman-teman kelas mereka, seperti itu. Jadi itu yang hari itu mempresentasikan kayak sudah sampai hafal sampai mana Ya, gerakannya seperti itu. gitu ya. Oke. Wah, tentunya sangat berproses ya Bu, dari awal latihan dan pembuatan kostum lalu nanti tampilnya itu ya Bu. Iya. Nah, tentunya di SD Negeri Bibis Luhur 2 itu juga Bu, dari proses awal bagaimana merancang, menyusun ide, mau membuat apa, dan nanti sampai pada proses hasil akhirnya pun nanti juga dipresentasikan. Nah, dipresentasikan yang terlebih dahulu itu di depan kelas, di depan teman-temannya sendiri. Nah, dengan itu lalu nanti kelompok lain menanggapi bagaimana hasil karya dari yang sudah dibuat oleh kelompok lain dan saling timbal balik memberikan masukan, begitu Bu. Menarik ya, saya memberikan timbal balik. Oke, selanjutnya Ibu Lina. Kalau di SD Lawean sendiri berbeda. Kalau di SD Lawean itu juga mempresentasikan ke depan, tetapi pada awal. Jadi mereka dibentuk kelompok dulu. Setelah itu menyusun ide. Nah, setelah menyusun ide, mereka akan mempresentasikan di depan teman-temannya. Tetapi teman-temannya itu tidak menanggapi, cuma mendengarkan. Yang menanggapi nanti gurunya. Jadi gurunya itu memberikan solusi bagaimana makanan yang bagus dijual supaya teman-temannya itu tertarik dengan makanan tersebut, seperti itu. Jadi yang menimba baliknya guru ya? Iya, kayak gurunya minta saran kepada dia memberikan saran kepada muridnya, peserta didiknya. Saya ingin bertanya lagi nih, pertanyaan selanjutnya kepada Ibu Lina juga. Saya ingin bertanya, apakah proyek P5 ini dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran yang lebih luas dan terintegrasi, bukan hanya sebagai demonstrasi keterampilan atau pengetahuan? Iya. Jawabanku mau apa sih aku lagi? Jawabanku mau apa? Kayak di pos kok kan dan pertanyaan terus wes mengambil sak pertanyaan boleh. Nah, saya yang tanya lagi nih, mau tanya kepada Ibu Vera, apakah peserta didik diminta untuk mempresentasikan hasil karya P5 mereka secara kreatif dan menarik? Nah, kebetulan Ekoprint tadi untuk kelas 1. Tanya nih kepada Ibu Lina lagi, apakah proyek P5 yang di sekolah Ibu Lina itu dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran yang lebih luas dan terintegrasi,
bukan hanya sebagai demonstrasi keterampilan dan pengetahuan. Iya, jadi di sini peserta didik nanti proses P5 itu bisa menemani proses pembelajaran pada peserta didik. Di sini tujuannya lebih luas, yaitu untuk mencapai peserta didik yang dapat berpikir kritis, mandiri, dan dapat menumbuhkan karakter luhur pada diri peserta didik seperti yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Sangat menarik sekali ya. Wah, Iya. berarti yang dalam penerapan itu dalam bersikap luhur itu sangat itu ya Bu, sangat penting dalam kehidupan sehari-hari ya. Karena di sini nanti peserta didik diminta untuk lebih jujur, soalnya kan itu apa ya, jual beli, jadi kembaliannya berapa, tadi ngambilnya apa aja, nanti bayarnya gimana, itu kan peserta didik harus jujur dulu terhadap penjualnya, seperti itu. Bagus sekali berarti penerapannya di SD Laweyan ya Bu. Terus kalau di SD Yosadipuro itu kan dengan ragamnya banyak budaya di Indonesia, jadi anak-anak itu bisa lebih mendalami tentang ragam Indonesia, kebudayaannya yang mungkin masih terasa asing bagi mereka ya Bu. Jadinya kita juga dalam ada PPKN kan, PPKN itu kan ada berbagai macam, ada sejarah perang seperti itu, dan ada tari-tari khas daerah. Nah, maka kita perkenalkan lagi lebih lanjut di dalam proyek P5 itu yang seperti ada tari daerah, ada kostum-kostum busana daerah yang ada di seluruh Indonesia dengan keragaman karakteristik peserta didik yang seperti ini, seperti itu. Jadi bisa juga menambah wawasan dan menambah keseruannya di dalam penerapan P5 yang ada di SD Yosadipuro seperti itu. Oh, berarti yang dikenal jadi luas banget ya Bu lewat P5 itu ya. Iya, jadi peserta didik juga lebih mengetahui kebudayaan-kebudayaan apa yang ada di dalam negara kita ini. Juga memberikan pengalaman secara langsung kan, peserta didik disuruh minta melakukan tarian, menggunakan pakaian-pakaian seperti itu ya. Iya. Sangat menarik itu. Nah, di SD Negeri Bibis Luhur 2 itu dari yang tadi gaya hidup berkelanjutan itu Bu, nah produknya itu tadi kan dihasilkannya dari barang bekas. Nah, kalau pelajaran di kelas kan kita hanya mengenal pelajaran, oh bagaimana kita larangan membuang sampah sembarangan, terus pemilahan sampah. Nah, itu kan hanya teori aja kan Bu di kelas, cuma pasti mereka hanya mendengarkan dan pasti ambil lalu aja. Nah, tapi kalau dengan P5 itu kan peserta didik juga menjadi tahu wah sampah yang harus dipilah dan yang bisa memiliki nilai guna kan, jadi mereka tahu, jadi wah tidak hanya dibuang sembarangan tapi oh ini tuh bisa dibuat menjadi produk yang lebih bernilai guna gitu Bu. Berarti peserta didik itu bisa mempraktekkan secara langsung Iya, ya Bu ya? betul sekali. Kalau Bu Tiara bagaimana? Sepertinya kita semua ya. Jadi peserta didik itu belajar dari pengalamannya langsung. Nah, di SMB sekarang juga seperti itu. Jadi tadi kan sudah saya jelaskan ya, kalau di tadi tema kearifan lokal itu mengangkat dua dimensi, bergotong royong dan kreatif. Nah, di kreatifnya sendiri itu tadi kan ada beberapa jenis daun. Nah, itu terserah dari kreasi dari peserta didik untuk tingkat karya orisinilnya dari peserta didik tersebut. Jadi tadi kan menambahkan juga ya Bu dari pertanyaan sebelumnya, tadi kan hanya presentasi. Namun pada waktu digelar karya nantinya itu akan peserta didik melakukan fashion show, menunjukkan hasil bajunya. Wah, sangat menarik pastinya ya Bu ya nanti. Iya, bagus banget soal itu. Iya. Gelar karya di SDIP ini biasanya pakai panggung gitu juga nggak Bu? Oh iya sih Itu Bu. yang menarik Iya. sekali ya Bu. Selanjutnya saya ingin bertanya lagi nih kepada Ibu Ivanda. Nah, apakah proyek kelima ini menantang peserta didik untuk berpikir kritis dan reflektif tentang temuan dan proses pembelajaran mereka? Wah, tentu saja peserta didik menjadi lebih berpikir kritis dan tentunya aktif dalam memikirkan bagaimana proyek mereka terlihat menarik dan terlihat heboh dan seru kan. Anak-anak kalau udah kelas 5, kelas 4 itu kan tingkat saingnya di antara kelas per kelas itu kan sangat tinggi ya Bu. Jadi Tidak mau harus kalah seperti itu. iya seperti itu, tidak mau kalah satu sama lain. Jadi benar-benar anak-anak itu setiap kelas kadang mengulik dan melihat YouTube seperti referensinya untuk gerakan tarinya bagaimana, terus nanti dia mau berkostum seperti apa itu juga dipikirkan dengan mereka. Kita hanya untuk membantu memberi masukan dan hanya untuk melihat saja seperti itu Ini Bu. semuanya
peserta didik ya Bu, kayak yang mencari pakaian, yang mencari gerakannya, mencari temanya mau apa, itu peserta didik, benar-benar peserta didik sendiri yang disuruh berpikir. Iya, kita sebagai guru hanya untuk mendampingi dan memberikan masukan-masukan saja, seperti lebih baiknya seperti ini, gerakannya seperti itu, Bu. Wah, tentunya berkat kurikulum Merdeka ini kita malah jadi banyak pengalaman ya Bu dengan peserta Iya, didik betul ya. sekali. Dengan perjalanannya dari penyusunan proyek P5 ini tentunya kan dari awal kan ada pencarian ide, lalu bagaimana mencari bahan alat dan bahannya, terus Betul. dari menyusun bagaimana cara pembuatannya hingga sampai hasil produknya jadi pun tetap dipamerkan di gelar karya dan Iya. memiliki nilai guna. Ya, betul sekali. Jadi peserta didik pastinya lebih berpikir kritis semua ini ya Bu. Iya. Karena untuk memaksimalkan hasil karya yang telah dibuat. Juga dengan kemajuan teknologi kan pesertanya juga terbantu ya dengan ide-ide yang ada di dalam itu, dan menerapkan mengaplikasikannya sendiri dalam suatu kelompok itu kan juga menumbuhkan sifat yang tidak bisa kita yang ada ditemukan di kelas, seperti itu, berkoordinasi satu sama lain dan menemukan ide bersama itu kan juga sulit ya kalau ditemukannya di dalam pembelajaran di kelas. Jadi dengan P5 ini kita benar-benar sangat terbantu, menjadikan peserta didik lebih berpikir kritis dan kreatif, dan juga bekerja kelompok dengan baik seperti itu. Kolaborasi ya jadinya ya Bu Gita. Dan pastinya bisa membuat yang peserta didik biasanya introvert jadi tambah pengalaman pemikiran baru karena bertukar pikiran dengan teman-temannya. Jadi lebih Jadi terbuka ya Bu. terbuka, iya. Jadi bertukar pendapat. Jadinya yang biasanya diam, terus ada yang aktif nih, jadi ikut aktif, terus jadi berani mengeluarkan pendapatnya seperti itu. Berarti pelaksanaan P5 ini sangat bermanfaat ya Bu? Iya, Sangat sangat bermanfaat sekali. sangat membantu tumbuh kembang peserta didik itu sendiri. Menarik ya Ibu-Ibu pembahasan podcast pada siang hari ini, tapi sayang sekali waktunya sangat terbatas. Nah, dapat saya tarik kesimpulan dari pembahasan kita pada hari ini bahwa pelaksanaan P5 di berbagai sekolah ini ya Bu, memiliki berbagai macam pelaksanaannya dan manfaatnya. Nah, peserta didik itu disuruh berpikir kritis, kreatif, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Terima kasih Bu-Ibu telah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini. Semoga diberi kesehatan selalu ya. Amin. Sekian podcast Inspirasi PGSD yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Dadah, bye-bye.